Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasana di channel saya Siti Nur Hasana Yahya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Video kali ini adalah video pembelajaran mengenai metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, kemarin saya sudah masuk ke dalam pengantar. Pengantar itu artinya teman-teman harus memahami dulu bahwa yang dicari dalam penelitian itu adalah masalah. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu kita coba melihat, ini saya mulai dari awal, apa sih metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Itu yang tadi saya sampaikan. Cara ilmiah di sini apa sih? Nah, ini kemarin juga saya sudah sampaikan. Cara ilmiah di sini adalah dia harus rasional. Rasional itu apa? Masuk akal. Empiris itu apa? Empiris itu harus bisa dibuktikan, gitu. By data itu artinya ketika ditanya, ini dari mana Anda bisa dapatkan hasilnya? Oh, ini dari sini, dan ini adalah datanya. Nah, itu yang dikatakan penelitian itu memiliki ciri ilmiah, yaitu dia harus empiris. Lalu selanjutnya dia harus sistematis. Sistematis itu dimulai dari kalau kita angka dimulai dari 1, gitu. Kalau kita penelitian dimulai kita dengan mencari masalah. Makanya di awal pertemuan itu saya masuk kepada bagaimana cara menemukan masalah. Nah, ini yang disebut dengan metode penelitian. Jadi tujuan kita melakukannya adalah untuk mendapatkan data, tapi dengan cara-cara yang ilmiah. Jadi data itu tidak serta-merta ada di depan kita, tetapi untuk bisa mendapatkannya harusnya dengan cara-cara yang ilmiah, harus dengan cara-cara yang masuk akal atau rasional, dengan empiris, atau artinya data itu bisa dibuktikan, bukan sekedar data yang diambil tanpa jelas dari mana sumbernya, dan dia harus sistematis. Menurut Creswell mengemukakan 3 pendekatan penelitian, ada kuantitatif, ada kualitatif, dan yang terakhir ada mixed method atau metode gabungan. Saran saya untuk teman-teman yang masih di level tesis, pilih salah satu saja, kuantitatif saja atau kualitatif saja. Jangan dulu ke mixed method atau metode gabungan, karena memang ini agak rumit untuk metode gabungan. Kenapa? Karena metode gabungan ini menggabungkan antara kuantitatif dan antara penelitian kualitatif, jadi agak sulit gitu ya. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif dia digunakan untuk meneliti populasi. Apabila populasi itu terlampau besar, maka kita bisa ambil bagian dari populasi yang disebut dengan sampel. Nah, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Saya mau mengulas kembali, mungkin teman-teman lupa, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa perbedaan penelitian kualitatif dan perbedaan penelitian kuantitatif itu adalah bagaimana cara kita melakukan analisis datanya, gitu. Nah, bukan berarti untuk metode penelitian kualitatif itu tidak boleh ada angka, tidak boleh ada rumus, atau tidak boleh menggunakan SPSS. Itu yang memang salah ya. Jadi bukan ada beberapa yang masih saya temui secara pribadi pun, mungkin ada profesor atau mungkin doktor yang masih memiliki paradigma qualitative minded. Qualitative minded itu artinya penelitian yang sifatnya kualitatif itu tidak boleh ada data. Tidak boleh ada angka, gitu ya. Ini bisa di-mute dulu.
pakai, tidak boleh ada angka, apalagi rumus, apalagi menggunakan ini saya masih menemukan beberapa kalau saya bilang beberapa mungkin more than one ya, lebih dari satu profesor yang masih memiliki qualitative minded. Qualitative minded itu adalah pemikirannya tuh kualitatif sekali. Dia mungkin dia tidak mau bersentuhan dengan kuantitatif gitu ya. Jadi qualitative minded itu dia masih berpikir bahwa di penelitian kualitatif ketika dia melihat ada angka, terlebih lagi ketika dia melihat ada rumus, terlebih lagi dia melihat ada dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu, di penelitian kualitatif itu bisa dimunculkan angka, bahkan bisa dimunculkan kita bisa memunculkan software kayak SPSS. Contohnya gini, tesis saya waktu S2 penelitian saya di UIN Jakarta tentang dosen, dan itu kualitatif. Nah, penelitian saya menggunakan instrumen berupa kuesioner, gitu. Kenapa saya mengambil instrumennya berupa kuesioner? Karena buat saya pribadi, kuesioner itu hal yang data yang paling mudah bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tidak meminta data-data internal dari perusahaan. Kita tidak meminta data-data yang memang harus disiapkan oleh perusahaan atau oleh lembaga. Jadi dengan kuesioner itu variabel yang kita teliti itu sudah kita buatkan indikatornya. Mungkin nanti kalau waktunya sempat saya akan masuk ke sana bagaimana cara membuat instrumen penelitian. Kita akan membuat indikatornya. Setelah kita buat indikatornya, kita akan masuk ke dalam membuat instrumen penelitiannya, yaitu berupa kuesioner. Nah, dari kuesioner itulah pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang kita sajikan, yang kita berikan kepada responden, itu sudah mewakili data-data yang kita butuhkan akan kita ambil. Jadi kita tidak perlu mengambil data-data yang ada di dalam perusahaan atau lembaga tempat kita melakukan riset. Cukup dengan kuesioner yang kita buat. Nah, Bu, yakin cukup dengan kuesioner yang kita buat? Kan seperti itu kan logikanya. Cukup. Tapi ada tapinya. Ketika dikatakan itu cukup, ada tapinya. Apa tapinya? Tapinya itu adalah bagaimana kita bisa memastikan kuesioner yang kita buat itu, pertanyaan penelitian yang kita buat benar-benar mewakili data-data yang kita butuhkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada responden itu mewakili variabel yang kita teliti. Nah, ketika itu sudah dirasa cukup mewakili, is more than enough untuk menggunakan kuesioner itu sebagai satu-satunya instrumen penelitian kita tanpa mengambil data-data yang lain dari lembaga atau perusahaan tempat kita melakukan riset. Nah, waktu tesis S2 saya di UNJ, saya ambil kualitatif dengan menggunakan kuesioner. Nah, ketika saya menggunakan kuesioner, maka kuesioner itu harus diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Itu ada di buku statistik saya. Teman-teman yang sudah punya bukunya boleh dibuka bab uji validitas dan uji reliabilitas. Di buku statistika pendidikan ada, di buku statistika ekonomi ada. Nah, di uji validitas dan uji reliabilitas untuk apa? Untuk mengetahui apakah instrumen yang kita buat itu sudah valid atau belum, gitu. Sudah reliable atau belum? Apa sih maksudnya Bu valid dan reliable? Artinya kan tadi saya bilang pertanyaan penelitian yang kita buat itu sudah cukup mewakili data-data yang akan kita ambil. Artinya kita tidak perlu meminta data-data yang lain, cukup dari instrumen penelitian, pertanyaan penelitian yang kita buat itu. Nah, itu pentingnya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas, saya menggunakan software. Saya menggunakan SPSS agar lebih memudahkan saya dalam dalam melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Dan itu saya masukkan ke dalam tesis saya. Uji validitas dan uji reliabilitas, saya masukkan outputnya, saya masukkan hasilnya, saya jelaskan hasil instrumen penelitian yang valid dan tidaknya.
Nah, kalau kalau tesis saya dilihat sama profesor atau dokter yang kualitatif minded, pasti dia akan berpikiran, ini penelitian ini kuantitatif karena ada softwarenya, karena ada rumusnya, karena ada ininya. Tetapi bukan kualitatif, yang dikatakan kuantitatif atau kualitatif itu bukan berdasarkan itu hanya data yang saya ambil di lapangan. Yang dimaksudkan kualitatif dan kuantitatif itu adalah analisisnya. Analisisnya, bagaimana kita melakukan analisis. Kalau untuk penelitian kuantitatif, kita melakukan analisisnya dengan cara statistik, dengan angka. Gitu. Jadi misalkan untuk penelitian kuantitatif kita punya judul apakah terdapat hubungan motivasi kerja dengan prestasi kerja. Hubungannya diketahui dengan nilai R. R itu apa? R itu adalah nilai korelasi. Di buku statistik saya ada, nanti teman-teman bisa buka. Nilai korelasi untuk mengetahui hubungan keeratan antar variabel. Nilai korelasinya 0,8 misalkan. Artinya apa? Artinya korelasinya positif dan kuat. That's enough sampai situ. Sebelumnya dilakukan pengujian hipotesis dulu. Setelah pengujian hipotesis baru kita ketahui nilai korelasinya berapa. Nah, kalau untuk kuantitatif cukup dengan angka itu sudah mewakili hasil penelitian. Karena kita melakukan analisis data dengan angka-angka atau dengan statistik. Tujuannya menguji hipotesis yang telah kita tetapkan. Hipotesisnya apa? Terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Nah, itu misalkan hipotesisnya. Nah, kita mau tahu apakah benar terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi. Nah, ini kita uji dulu nih hipotesis yang kita buat. Oh, nanti hipotesisnya diterima atau ditolak. Nah, ketika hipotesis ditolak, gitu kan, maka berapa nilai R-nya? Nilai R-nya 0,8. Udah cukup. Untuk kuantitatif udah cukup, nggak usah panjang kali lebar lagi, ngoceh nggak usah. Karena memang analisisnya menggunakan kuantitatif. Beda halnya dengan penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, kembali kepada tesis saya yang tadi. Tadi saya pakai untuk instrumen penelitiannya, untuk saya mengambil data, saya pakai kuesioner. Nah, itu kan baru saya mengambil data. Apakah itu sudah selesai dalam penelitian kualitatif? Belum, itu baru kuesioner yang saya ambil di lapangan. Penelitian kualitatif itu akan selesai jika saya memiliki data, lalu data itu saya deskriptifkan dan saya cari rumusan masalah dari yang sudah saya tetapkan sebelumnya di bab 1. Misalkan saya merumuskan masalahnya apa. Nah, baru saya kualitatif, saya deskripsikan hasil data yang saya ambil dari kuesioner tadi. Jadi, kuesioner yang saya ambil itu baru data yang saya ambil, bukan hasil analisisnya. Ya, saya harap teman-teman bisa paham perbedaannya. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kembali. Artinya, perbedaan penelitian kualitatif dan perbedaan penelitian kuantitatif ini yang masih kadang salah persepsi oleh mahasiswa. Jangankan oleh mahasiswa, tadi saya sampaikan, ada beberapa profesor, kenapa? Oh, boleh. Ada beberapa profesor yang saya temui, itu dia memiliki pemikiran yang tadi saya sampaikan, kualitatif minded, dan pemikiran itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu. Karena yang tadi saya bilang di tesis saya ada rumus, ada statistik, ada angka, gitu kan. Tetapi hasil dari penelitian saya, tesis saya, karena memang sifatnya adalah kualitatif, itu analisisnya yang dilihat, bukan dari kuesionernya yang saya ambil. Gitu, bukan dari angkanya yang saya gunakan, bukan dari software yang saya pakai untuk mengolah instrumen penelitian saya yang berupa kuesioner tadi, seperti itu. Nah, itu memang yang teman-teman ketika ketemu dokter atau profesor yang qualitative minded harus bisa menjelaskan. Karena apa? Karena kembali lagi, yang namanya penelitian atau metode penelitian, dia harus menggunakan cara-cara ilmiah, rasional. Ketika teman-teman bisa mengemukakan alasan
dari tesis teman-teman, kenapa penelitian kualitatif ada menggunakan software SPSS, ada ini. Ketika teman-teman bisa mengemukakan alasan yang rasional, pasti akan bisa diterima oleh dosen baik itu pembimbing maupun dosen penguji nantinya, atau bahkan profesor sekalipun. Terus terang ada beberapa profesor yang nggak beberapa sih, ada 2 orang lah, profesor yang bertanya ke saya, oh ternyata bisa ya sih penelitian kualitatif ini pakai software SPSS, pakai tabel, pakai ini. Oh bisa Prof, sangat bisa, karena itu adalah sifatnya data. Sifatnya data itu melengkapi analisis nanti yang akan kita lakukan dalam kualitatif. Jadi kan kita analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Jadi itu untuk melengkapi data kita aja. Jadi kita pakai tabel, kita pakai grafik, kita pakai software SPSS. Nah itu untuk melengkapi data kita seperti itu. Oh gitu ya. Nah artinya kalau kita bisa menjelaskan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tentunya bisa diterima atau rasional, saya yakin orang-orang yang mau belajar atau orang-orang yang seperti yang tadi profesor yang saya katakan, beliau mau memahami, dia pasti akan bisa menerima gitu. Terkecuali kita menjelaskan dengan cara-cara yang terkadang mahasiswa merasa udah tahu lebih, tetapi sombong dengan keilmuannya, itu nggak akan bisa diterima. Teman-teman harus ingat, ada pasal 1 dan pasal 2 ya. Itu yang tidak boleh dilupakan. Pasal 1 dosen selalu benar. Pasal 2 ketika dosen salah kembali ke pasal 1. Karena apa? Karena saya juga pernah jadi mahasiswa dan saya menerangkan di beberapa dosen saya ketika saya kuliah S3 pun, karena dia punya pemikiran kualitatif minded. Jadi memang itu harus disampaikan dengan cara-cara yang masuk akal, dengan dukungan buku-buku dan data-data yang memang bisa kita sampaikan ke mereka, dan mereka menerima dan menganggap itu sebagai ilmu baru yang mereka dapatkan dari even though itu dari mahasiswa mereka sendiri. Nah, selanjutnya filsafat positivisme memandang realitas atau gejala fenomena dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Nah, ini yang dimaksud dengan filsafat positivisme. Nah, biasanya ini untuk yang tadi dikatakan penelitian kualitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih kualitatif gitu, lebih kualitatif. Tetapi bukan berarti data yang dikumpulkan itu tidak ada data yang kuantitatif, tergantung dari nanti kita di lapangan. Thank you for watching. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan di-share ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi untuk video terbaru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.